Baik, balik lagi di channel YouTube Rizal Asaf, masih di content education. Sekarang masih kita menjawab pertanyaan yang di kolom komentar YouTube dari Zahrotul Jannah. Begini dia katakan, Kak, kemarin saya mau daftar Master Education TEFL atau Teaching English for Foreign Language di Chulalongkorn University. Tapi terkendala biaya pendaftaran. Yang saya bingung gimana transfernya. Nah itu, bingung gimana cara transfernya, itu garis bawahnya. Terus yang kedua, saya sudah menghubungi pihak departemennya, tapi belum ada balasan sampai pendaftaran ditutup tanggal 21 Mei kemarin. Please give your feedback. Ya, saya tuh nggak bisa ngasih terlalu banyak ya jawaban tentang ini karena pengalaman pribadi saya nggak pernah bayar. Ya. Saya juga nggak tahu ya kenapa pas itu nggak bayar, apakah memang karena itu free kali ya. Free. Tapi kan dari beasiswa ya. Iya, tapi kan aku ngedaftar dulu. Ngedaftar beasiswa. Ya kan? Iya. Ngedaftar jurusan dulu, baru jurusan bawa itu ke beasiswa. Artinya kan memang aku daftar nggak bayar. Nah, itu mungkin kebijakan dari setiap prodi berbeda-beda. Iya, iya. Jadi saya nggak pernah bayar apapun dalam hidup saya. 2 tahun di Thailand. Iya. S1 pun juga saya nggak pernah bayar. Jadi saya itu termasuk orang yang kuliah S1, S2 nggak tahu cara bayar SPP. Oh gitu. Ya, karena alhamdulillah beasiswa. Ya, beasiswa semua ya. Tapi ada pengalaman begini teman-teman. Ada teman mau masuk ke departemen biologi atau saintek lah, saya nggak tahu, saya lupa the exact program ya yang dia apply. Iya. Dia minta tolong saya, bisa nggak tolong masukkan aplikasi saya ke jurusan ini, let's say biologi ya. Masukkan jurusan aplikasi saya ke jurusan biologi. Oh bisa aja mas, nanti saya bantu, saya bilang gitu. Iya. Akhirnya dia kirimkan seluruh dokumennya, saya yang ngeprint di Chula, saya print semuanya. Kemudian pembayarannya pun kalau nggak salah saya bayar berapa gitu kan. Dan ya akhirnya saya masukkan, cuman setelah itu saya nggak tahu apa-apa, apakah dia ada dihubungi oleh jurusan ataupun tidak. Nah, artinya Mbak siapa namanya tadi? Zahrotul Ain. Mbak Zahrotul Ain bisa menghubungi teman-teman PPI. Oh, sorry, Zahrotul Jannah. Zahrotul Jannah, surga dong. Iya. Pertemanan surga. Surga dari anak apa? Anak hamba Allah. Ya. Jadi tuh bisa menghubungi teman-teman yang kuliah di sana, bisa yang khususnya di Chulalongkorn ya. Khususnya. Bisa minta bantu daftarkan. Nanti Mbak Zahrotul Jannah bisa bilang uangnya nanti saya ganti. Mungkin bisa dibilang uang capek mungkin ya. Iya, uang capek, atau biasanya sih teman-teman nggak minta lebih sih. Biasanya uang yang dia keluarkan aja. Iya. Ya jadi misalnya dia bayar 1.000 baht, ya Mbak Zahrotul Jannah bayar 1.000 baht. Tapi ya tergantung, kalau misalnya Mbak Zahrotul Jannah pengen ngasih 1 juta baht, ya nggak ada masalah, ya kan? Tapi semuanya itu kadang-kadang tergantung orang ya. Kadang-kadang ada teman-teman yang memang betul-betul sibuk, yang dia memang nggak bisa diganggu. Nah kebetulan kan saya orangnya pengangguran ya dulu kan, jadi saya bantulah beliau. Tapi terlebih-lebih sebenarnya saya pengen membalas budinya orang yang membantu saya masuk ke Thailand ya, karena dia juga membantu saya banyak. Ya mungkin ini salah satu hal yang aku bisa lakuin untuk terus berbagi. Itu sih alasan kenapa saya bantu kemarin. Tapi bukan berarti kalau teman-teman nggak pengen bantu itu teman-teman yang jutek ya, mungkin yang betul-betul sibuk, tesis. Teman-teman dari PPI mungkin sibuk, nggak bisa diganggu ya. Nge-lab, karena ya itu namanya teman-teman S2 ya. Ada yang nge-lab sampai malam, bahkan setengah 3 baru balik. Setengah 3 baru balik, jadi apartemen itu cuma bayar doang, cuma buat nyimpan baju, ya kan. Habis itu paginya pergi lagi. Ya gitu-gitulah, jadi harap dimaklumi lah kalau teman-teman di sana nggak terlalu responsif. Iya. BTW ini kita
kamu kasih tahu kita di mana ini? Oh boleh. Jadi for your information, Ya. jadi sekarang kita lagi di Kota Samarinda, tepatnya di tepian Sungai Mahakam. Nah, Sungai Mahakam Ini- itu adalah salah satu sungai Salah satu sungai yang apa ya, kita bilang terbesar apa terpanjang apa gimana? Terpanjang di Kalimantan, di Kalimantan Indonesia. Timur. Indonesia malah. Ya? Indonesia. Bukan Kapuas ya? Kapuas terbesar mungkin. Karena aku bilang salah satu. Salah satu. Salah satu yang terpanjang. Mm-mm. Iya, iya. Boleh dilanjut. Terus tadi tadi mungkin bisa hubungi ke pihak PPI. Yes. Kalau misal langsung ke departemennya, departemen biasanya itu seharusnya idealnya mereka responsif. iya harus. Ya. Tapi bisa jadi Mereka juga sibuk. mereka mungkin email banyak yang daftar, banyak yang nanya, jadi emailnya tertumpuk. Ngerti nggak ya kan? Ya. Emailnya tertumpuk, nggak sempat ngelihat, jadi hubungi aja lagi. Jangan takut ngubungi mereka ya, karena yang pertama kamu pun nggak kenal mereka. Dia kalau dia nggak balas ya udah, ngapain pusing, Iya. ya kan? Dia Kalau bisa peduli telepon, apa gitu. ya peduli apa. Kalau mau telepon aja, nggak ada Iya. masalah juga. Paling permasalahannya ada di pulsa yang harus balik banyak. Iya. Jadi langsung saja hubungi ke pihak departemennya, di telepon atau email atau semacamnya. Kalau belum dibalas, dia dicoba lagi sampai. Karena memang kita harus menghargai pekerjaan orang, mungkin karena memang tertumpuk atau sibuk karena banyaknya pendaftar begitu kan. Tuh, siapa tahu pas coba lagi nggak dibalas lagi kan? Benar. Coba aja lagi. Coba aja lagi. Siapa tahu nggak dibalas lagi, Ya, ya coba kan? aja lagi. Coba lagi. Coba lagi. Sampai Sampai nggak mungkin sampai nggak dibalas ataupun gitu. Sampai dia capek untuk nggak ngebalas. Mungkin bisa jadi kan karena sistem ya mungkin ya. Sistem gimana? Kalau email sih enggak sih. Karena ada pengalaman teman saya di Turki itu, dia diminta untuk daftar ulang. Tapi karena berhubungan kemarin masih pandemi, jadi via online daftarnya. Karena dia sudah daftar via online, tapi karena sistem, akhirnya nggak masuk ke data mereka gitu. Sistemnya begitu. Ternyata pas sudah habis deadline, akhirnya nggak bisa lagi kan. Akhirnya dia langsung datang ke kantornya gitu. Iya. Nah, kata kantornya, ini kita tidak bisa menerima tidak bisa kita terima pendaftaran ulangnya. Kenapa? Karena sudah lewat deadline-nya. Tapi kemarin di sistem nggak masuk. Ya kita bisa apa? Di sistem begitu ya begitu. Iya betul. Nah kayak gitu. Jadi Ya ya, bisa jadi. mungkin bisa jadi kasusnya Mbak Zahratul Jannah tadi mungkin di sistem juga mungkin. Bisa jadi. Bisa jadi kita nggak tahu. Enggak. Jadi ya kalau ya coba aja lagi mungkin semester depan. Semester depan atau mungkin coba kampus lain atau negara lain. Negara lain. Mungkin kalau teaching English tadi ya, mungkin bisa coba di negara lain yang lebih cocok mungkin ya, atau ke Aussie misalnya, ataupun ke Amerika, UK, US. Kalau talent gimana menurut? Ya bagus-bagus aja, nggak ada masalah. Sah-sah aja. Sah-sah aja. Yang jelas mungkin kalau di sini gagal kita coba di tempat yang lain. Iya. Kalau di sini ditolak, cari yang mau nerima. Mau yang nerima. Ini berlaku juga untuk mencari pasangan. Iya benar. Tambahan gitu. Ya itu. Oke, mungkin cukup sampai sini ya mengenai kasus Mbak Zahratul Jannah tadi. Untuk Khairil ada mungkin yang mau disampaikan ke teman-teman ini? Ya untuk teman-teman yang pengen studi luar negeri, jangan terlalu cepat putus asa kalau 1-2 kali ditolak, karena saya sangat percaya bahwa orang-orang yang studi di luar negeri itu sudah pernah ditolak beberapa kali di universitas lainnya ya. Jadi saya jarang sekali menemukan saya langsung daftar langsung keterima. Ya walaupun mungkin ada beberapa case yang seperti itu. Tapi rata-rata teman-teman itu sudah beberapa kali tertolak. Saya sendiri sekitar 5-6 kali tertolak sebelum saya akhirnya diterima di beasiswa ASEAN dan di Chulalongkorn University. Jadi ya tetap semangat, karena orang-orang yang studi di luar negeri itu adalah orang-orang yang terpilih untuk memahami budaya-budaya luar ya. Tapi tanpa mengecilkan orang-orang yang studi dalam negeri. Iya, benar. Karena sama aja saya pikir, cuman ya beda apa sih? Ya begitu, nanti makin paham sendiri ya maksudnya. Ya insya Allah paham ya. Baik, mungkin cukup ya, mungkin cukup sampai di sini aja. Jadi kalau masih ada pertanyaan seperti biasa mungkin bisa tulis di kolom komentar Ya. ataupun mau tanya sesuatu atau case yang berhubungan dengan talent bisa langsung DM ke Khairil. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe channel YouTube ini, like dan share. Follow Kak Rizal. Follow saya Rizal Asap _ dan Kalau mau Khairil. follow saya silakan. Apa Instagramnya?
Ramadhani Khairil lah. Ramadhani Khairil. Ramadhani Khairil. Oke, Ramadhani Khairil nanti bisa juga saya tulis di kolom Atau deskripsi. Paramount juga nih. Atau Paramount nih sponsor. Wih, Sponsor sponsor. ya Paramount. Baik, terima kasih sudah nonton video ini. Yep. See you. See you next time.